Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah struktur data di mana topik pembahasan kita adalah array. Jadi array atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lari ya, merupakan salah satu tipe dari struktur data. Jadi semua bahasa pemrograman itu memiliki yang namanya struktur data array ini. Nah, sebuah array merupakan sekelompok variabel yang memiliki tipe data yang sama. Jadi kata kuncinya di sini adalah sekelompok variabel memiliki tipe data yang sama. Seperti itu. Nah, anggota array disebut dengan elemen. Kemudian, masing-masing elemen tersebut memiliki nama variabel yang sama, namun dibedakan dengan nomor indeks yang mengidentifikasi posisinya dalam array. Jadi, suatu array itu memiliki anggota yang disebut dengan elemen. Nah, masing-masing elemen itu memiliki yang namanya nomor indeks. Ada beberapa bahasa pemrograman itu yang memulai indeksnya dengan 0, seperti bahasa pemrograman Python, C++, Java, itu memulainya dengan 0. Dan ada juga bahasa pemrograman yang memulainya dari 1. Jadi seperti itu. Nah, array tradisional, sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data itu disebut dengan array. Nah, data yang disimpan itu tipe datanya harus sejenis, teman-teman. Jadi, array itu hanya bisa menyimpan tipe data yang sejenis. Misalkan tipe data string. Jadi, semua dari indeks ke 0 sampai indeks ke 10 harus string, teman-teman. Atau harus char ya, seperti itu. Nah, kalau integer seperti pada contoh berikut ya, pada contoh array dengan indeks 11 ini ya. Ini tipe datanya bisa kita lihat yaitu integer. Mulai dari indeks ke 0 bernilai 10, indeks ke 1 bernilai 51, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat tipe data array ini akan selalu sama, teman-teman. Mulai dari indeks ke 0 sampai indeks n-1. Nah, kemudian setiap data itu diidentifikasi dari indeks A indeks ke 0. Jadi katakanlah di sini array A ya. Di sini array A. Kemudian A indeks ke 0. Jadi kita mengakses array A pada indeks ke 0, sehingga program akan mengembalikan atau mereturn value kan nilai 10. Kemudian A1 itu 51 hingga array terakhir, array indeks terakhir yaitu n-1. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, terdapat beberapa bahasa pemrograman itu yang memulainya dari indeks ke 0. Tetapi ada juga yang memulainya dari indeks ke 1. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing-browsing kira-kira bahasa pemrograman apa yang menggunakan array dari indeks ke 1. Gitu. Nah, selanjutnya pada saat menggunakan array perlu ditentukan banyaknya anggota array atau jumlah elemen array-nya. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah array ya, kita pada saat pertama kali mendefinisikan itu harus ditentukan n-nya. Harus ditentukan banyak anggota array-nya atau jumlah elemen array-nya. Kemudian selanjutnya di memori, elemen-elemen array itu disimpan di alamat memori yang secara fisik berurutan. Jadi bisa dipahami, penyimpanan alamat memori array itu dilakukan secara berurutan. Misalkan saya punya array, katakanlah array dengan n-nya itu 5 ya. Jadi array dengan n-nya 5.
Katakanlah di sini indeks ke 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Jadi perlu diingat kalau array dimulai dari indeks ke 0, maka indeks terakhirnya adalah n-1, dimana karena n-nya itu sama dengan 5, sehingga 5-1 sama dengan 4, seperti itu. Nah, secara memorinya untuk elemen-elemen yang disimpan di array itu secara fisik berurutan, teman-teman. Misalkan indeks ke 0 itu dimulai dari memori, katakanlah di sini 0 kali 100, seperti itu. Misalkan di alamat memori 0 kali 100. Kemudian indeks ke 1 itu 0 kali 101. Kemudian 102, 103, dan yang terakhir 0 kali 104. Seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman mendefinisikan sebuah array, itu pasti sudah yang namanya program tersebut kayak membooking alamat memori. Jadi saya mau membuat array dengan 5 elemen, maka program tersebut akan merequest ke sistem untuk membooking alamat nomor 0x100 sampai 0x104. Seperti itu, teman-teman. Karena konsepnya array tradisional itu menyimpan pada alamat memori secara fisik yang berurutan. Selanjutnya yang ketiga, pengakses elemen array membutuhkan waktu yang sama cepat. Waktu untuk mengakses A indeks ke 0 sama cepat dengan mengakses A indeks ke 1000. Jadi contohnya misalkan saya mau ngakses yang di sini. Katakanlah di sini nilainya 15. Kemudian misalkan saya punya berapa ya? 50 ya. Punya 50. Katakanlah di sini indeks ke 49. Nilainya 1000. Jadi untuk mengakses nilai yang di indeks ke 0 dengan indeks ke 49, itu waktu yang dibutuhkan itu sama, teman-teman. Jadi nggak membedakan antara yang di posisi pertama dengan di posisi terakhir. Karena konsepnya array itu sudah memiliki alamat memori yang fix atau alamat memori yang tetap. Jadi ketika diakses tinggal sistem tersebut tinggal menanyakan berapa alamat memori dari indeks yang dipanggil tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode ya. Jadi ADT array tradisional satu dimensi. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan, mulai dari array size, itu membuat array berukuran size elemen. Kemudian ada length, mengembalikan atau mereturn value-kan banyaknya elemen array yang ada pada array tersebut. Kemudian selanjutnya get item index, mengembalikan return value elemen array di posisi indeks tersebut. Katakanlah get item 49 ya tadi contohnya, get item 49, indeksnya ke 49. Maka ketika di get item, program tersebut akan mengembalikan nilai elemen yang ada di indeks ke 49. Tadi nilainya 1000 ya, seperti itu. Kemudian set item index value ya. Jadi mau ngeset ke berapa, katakanlah mau ganti 49 dari 1000 ke 100. Jadi set item indeksnya 49,100 seperti itu. Kemudian ada metode clearing, yaitu memberi nilai value ke semua elemen array.
Dan yang terakhir, iterator, yaitu membuat dan mengembalikan nilai iterator untuk menelusuri elemen-elemen pada array tersebut. Seperti itu. Nah, secara default di Python sendiri itu tidak mendukung yang namanya tipe data array, teman-teman. Di Python sendiri itu memiliki yang namanya struktur data yang hampir mirip dengan array, yaitu list. Nah, array tradisional memiliki operasi terbatas, teman-teman. Sedangkan list itu mendukung lebih banyak operasi yang tidak didukung array. Misalkan insert, kemudian append, dan yang terakhir delete. Seperti itu. Kemudian list di Python lebih fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan array tradisional. Jadi kalau misal teman-teman belajar bahasa pemrograman yang agak kuno ya, atau sekarang jarang digunakan, itu teman-teman akan belajar bagaimana sih perbedaan yang cukup nyata ya antara penggunaan array dengan penggunaan list. Misalkan teman-teman belajar C++, itu nanti teman-teman bisa yang namanya memory allocation atau pengalokasian memori. Seperti itu. Jadi ada perkembangan atau pergeseran bahasa pemrograman yang awalnya dulu sifatnya itu rigid ya atau kaku ya, sekarang lebih fleksibel dibandingkan dengan bahasa pemrograman sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan ya antara array tradisional dengan list yang ada di Python. Untuk ukuran array tetap selama running time. Jika membutuhkan elemen tambahan, perlu menghentikan running program dan mengubah kode. Jadi salah satu kelemahannya array ya, kalau misalkan teman-teman sudah mendefinisikan katakanlah array dengan jumlah elemen 5, maka mulai dari awal running program sampai di stop programnya tersebut akan memberikan atau mendefinisikan nilai n-nya itu sama dengan 5. Sedangkan list bisa menambah atau mengurangi elemen sesaat runtime. Jadi perbedaannya, kalau array itu tidak bisa ditambah atau tidak bisa dimodifikasi, kalau list itu bisa menambah atau mengurangi ketika running programnya. Seperti itu. Namun array memiliki kelebihan, yaitu kecepatan. Untuk mengakses elemen di indeks tertentu, kecepatannya itu sama, baik di indeks awal maupun di indeks akhir. Sedangkan list, makin besar indeksnya, maka waktu aksesnya juga semakin lama karena harus diakses secara sekuensial dari elemen awal. Jadi ini kaitannya dengan alokasi memori yang saya jelaskan tadi ya, bahwa dengan menggunakan array itu kita bisa maksudnya sistem itu akan mendefinisikan atau mengalokasikan memori yang ada di sistem tersebut. Jadi program akan mengalokasikan memori di sistem tersebut. Misalkan saya membuat array katakanlah 5 itu tadi ya, 5 indeks ya, n-nya sama dengan 5, maka akan disimpan di memori 0x100 sampai 0x105, 104 ya tadi ya. Seperti itu. Tetapi kalau list di sini itu karena sifatnya itu fleksibel, maka untuk pengalokasian memorinya itu bisa nggak berurutan, teman-teman. Jadi katakanlah list indeks ke 0 itu ada di 0x100 ya, katakanlah seperti ini. Kemudian list 1 atau list indeks ke 1, 0 dikalikan 150. Kemudian list indeks ke 9 itu ada di 0 dikalikan berapa? 450 lah katakanlah. Seperti itu.
Jadi kelemahannya list itu karena sifatnya yang fleksibel itu ya, itu ketika mengakses sebuah list di indeks terakhir, maka membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan array tradisional, seperti itu. Selanjutnya, array juga lebih hemat memori dibandingkan list. Jadi karena apa ya? Karena dengan menggunakan array tradisional itu kita bisa mengalokasikan memori ya. Itu kita bisa lebih hemat menggunakan untuk penggunaan memorinya ya, menggunakan array dibandingkan dengan list. Di sini ada penjelasannya. Karena list memiliki overhead di setiap elemennya berupa pointer untuk menyimpan alamat elemen data selanjutnya. Jadi konsepnya list di Python sendiri itu mirip dengan linked list yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ada yang namanya headnya, kemudian ada pointernya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya problem yang sesuai ya atau dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan struktur data array ini. Yang pertama berkaitan dengan data yang banyaknya tetap atau diketahui di awal. Jadi array tradisional ini cocok digunakan ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang jumlah datanya itu tetap. Katakanlah di awal itu dispesifikasikan kebutuhan datanya itu membutuhkan 10 indeks. Jadi ketika di running program atau dieksekusi hingga program tersebut di stop ya, itu dari awal sampai akhir itu nilainya tetap seperti itu, nggak bakal berubah-ubah. Kemudian yang kedua, membutuhkan pengaksesan dan pengolahan elemen data secara cepat. Jadi karena kelebihan dari array tradisional itu akses elemennya itu lebih cepat dibandingkan dengan list, maka segala problem yang kaitannya dengan kebutuhan pengaksesan dan pengolahan elemen data secara cepat itu menggunakan array, teman-teman. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan efisiensi memori. Jadi ketika teman-teman bekerja pada suatu environment atau suatu sistem yang memorinya terbatas, itu bisa mempertimbangkan menggunakan array tradisional dibandingkan dengan list. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang komputasi yang sangat ekstensif atau membutuhkan banyak kerja dari CPU, itu lebih cocok menggunakan array tradisional dibandingkan dengan list ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi perbandingan antara array tradisional dengan list ya. Jadi kalau array tradisional, katakanlah saya mendefinisikan array dengan n sama dengan 7. Maka didefinisikan array A mulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke n-1, 7-1, yaitu indeks ke-6. Katakanlah di sini saya mendefinisikan array-nya itu dengan tipe data char ya. Dengan menggunakan tipe data char. Jadi di sini untuk 0 indeks ke-0 itu disimpan karakter A. Kemudian indeks ke-1 karakter B hingga indeks ke-6 karakter G, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk alokasi memori, karena array itu didefinisikan atau dialokasikan memorinya secara berurutan, maka untuk alokasi memorinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, itu juga dilakukan secara berurutan. Mulai dari alamat memori 100, 101, 102 hingga 106. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk linked list, konsepnya linked list itu ada yang namanya head node, teman-teman. Jadi head node itu bisa dibilang sebagai indeks ke-0 atau indeks pertamanya ya.
indeks ke 0 seperti itu. Kemudian head node, ada data node dan next node. Jadi list atau bisa disebut dengan linked list itu merupakan struktur data yang memiliki struktur head node, kemudian data node dan next node ya teman-teman. Untuk data node itu digunakan untuk menyimpan datanya atau menyimpan elemennya. Misalkan di sini saya menyimpan elemen linked list atau list sebagai tipe data integer ya. Katakanlah di sini 5. Kemudian 10 dan terakhir 20. Jadi data node-nya di sini adalah 5, kemudian 10 dan yang terakhir adalah 20. Seperti itu. Kemudian next node di sini berfungsi untuk melakukan pointing ya teman-teman, menunjuk ya, menunjuk ke data node berikutnya. Katakanlah di sini node 1, N1. Kemudian yang kedua N2. Dan yang ketiga N3. Nah, untuk strukturnya linked list, maka head node ini akan mereference atau pointing ke N1. Kemudian N1 di sini next node-nya juga ya. Di sini next node. Jadi next node N1 akan mempointing ke N2. Kemudian next node N2 akan mempointing ke N3 dan seterusnya. Karena di sini jumlah node-nya adalah 3, maka N3 tidak memiliki next node. Jadi N3 hanya memiliki data node-nya saja. Karena N3 posisinya sebagai node terakhir. Seperti itu teman-teman. Ketika ada penambahan node lagi, maka N3 di sini dari yang awalnya tidak memiliki next node akan diubah menjadi next node. Kemudian next node N3 akan mempointing N4 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi konsep linked list ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi mungkin nanti bisa disiapkan mungkin untuk pertemuan berikutnya dengan Pak Arif ya. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada perbedaan ya, tabel perbedaan antara list, array, dan tuple. Jadi kalau teman-teman bekerja ya di bahasa pemrograman Python, pasti teman-teman bakal familiar dengan ketiga struktur data ini. Ada list, kemudian ada array, dan terakhir ada tuple. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau list itu sifatnya list dan array ya, sifatnya mutable. Sedangkan tuple sifatnya immutable. Jadi mutable itu bisa diubah ya, bisa dimodifikasi. Sedangkan immutable itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sifatnya kekal atau tidak bisa dimodifikasi. Kemudian selanjutnya list itu merupakan collection of item yang order. Jadi di sini bisa dilihat ya, list, array, dan tuple itu merupakan sekelompok ya, collection dari suatu item yang sifatnya itu order teman-teman, yang sifatnya terurut. Jadi order itu terurut ya. Kemudian selanjutnya karena sifatnya list dan array tadi mutable, maka item pada list dan array tersebut dapat diganti atau di replace ya, seperti itu. Sedangkan kalau tuple karena sifatnya immutable, maka item dalam tuple itu tidak dapat diganti atau di replace, seperti itu. Selanjutnya untuk penyimpanan tipe datanya, di sini kalau list itu dapat menyimpan lebih dari satu tipe data ya, bisa lebih dari satu tipe data. Sedangkan array itu harus tipe data yang sejenis. Jadi array can store only similar data types. Sedangkan tuple itu dapat menyimpan
lebih dari satu tipe data. Jadi mirip dengan list ya, tabel itu. Kalau array harus tipe datanya itu sejenis. Kalau char mulai dari awal harus char. Kalau integer mulai dari awal harus integer. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya array di Python. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya ya, di Python sendiri itu tidak mendukung yang namanya array tradisional. Jadi kita harus menggunakan library eksternal ya, library eksternal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah array di Python sendiri. Kemudian kalau NumPy itu biasanya kita menggunakannya sebagai apa? Sebagai list ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, library NumPy ini banyak digunakan di bidang data science karena memiliki kecepatan eksekusi yang tinggi, yang cocok dengan permasalahan data science yang computationally extensive. Seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu implementasi ya di Python. Jadi list cocok digunakan untuk menyimpan data berdimensi 1 yang kecil. Kemudian tetapi tidak bisa digunakan secara langsung dengan operator aritmatika. Misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Selanjutnya membutuhkan array yang lebih efisien dengan aritmatik dan multidimensi. Sehingga kita bisa menggunakan library NumPy ya. Seperti itu. Nah, di NumPy sendiri itu konsepnya itu mirip dengan list, tetapi lebih baik untuk menghandle array. Seperti itu teman-teman. Ini untuk contoh implementasi array dengan menggunakan library NumPy ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, kita akan mendemokan terlebih dahulu ya teman-teman untuk tipe maksudnya implementasi array dengan menggunakan NumPy ya. Sebentar, saya buka Visual Studio Code ya. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman pada share screen saya. Jadi di sini kita akan coba untuk berlatih ya, menggunakan tipe data list atau tipe data yang cukup similar ya, atau cukup sama ya dengan array yang ada di penjelasan saya sebelumnya. Nah, misalkan saya punya list A, kemudian saya definisikan value-nya. Jadi di sini saya definisikan value-nya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian sebelum saya print A, ya print A terlebih dahulu ya teman-teman. Ya print A terlebih dahulu. Kita. Nah, dia akan mengembalikan nilai A-nya karena di sini saya print A. Seperti itu. Nah, di list sendiri itu ada yang namanya konsep slicing. Jadi ketika kita hendak mengambil beberapa elemen yang ada di list tersebut ya, kita bisa menggunakan slicing teman-teman. Jadi kalau menggunakan perintah print A, itu semua elemen yang ada di array A akan ditampilkan. Jadi kalau misal saya menggunakan perintah print A 2.24, hasilnya seperti apa? 5 dan 7. Seperti itu. Jadi katakanlah di sini indeks ke 0,
1 ini indeks ke 0, kemudian 3 indeks ke 1, 2 di sini indeks ke 4, 3 di sini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Indeks ke 4 dan 9 adalah indeks ke berapa? Ke 5 ya. Oh, ke 4 maksud saya. Indeks ke 4. Jadi ketika kita menggunakan slicing 2.24, maka yang diambil adalah mulai dari indeks kedua hingga kurang dari 4 nilainya. Jadi kalau misal bisa dituliskan, yaitu 2 kurang dari sama dengan A kurang dari 4. Jadi indeks keduanya itu juga ikut ya. Indeks keduanya itu juga ikut. Dan indeks keempat itu tidak include teman-teman. Seperti itu. Jadi yang ditampilkan hanyalah indeks kedua dan ketiga saja. Seperti itu. Misalkan kalau di sini 2, 3, maka yang ditampilkan adalah 5. Seperti itu. Konsepnya slicing itu yang pertama diinkludkan dan yang terakhir itu tidak diinkludkan, atau bisa dituliskan perintah pertama atau bilangan pertama kurang dari sama dengan yang di slicing, kemudian kurang dari terakhirnya ya, kurang dari terakhirnya. Kemudian selanjutnya di sini ada B, list 2 dimensi ya. Ada list 2 dimensi. Nilainya ada 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang kedua ada 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kita coba sebelum masuk ke perintah ini, kita coba print B terlebih dahulu. Print B. Hasilnya ketika diprintkan B ya, maka akan menghasilkan list 2 dimensi. List 2 dimensi yang isinya adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita mau mengakses yang 1, 3, 5, 7, 9 aja, maka kita cukup menggunakan perintah print B0. Jadi yang diakses untuk indeks ke 0-nya saja. Seperti itu. Misalkan kalau indeks pertama atau indeks ke 1 ya, maksud saya bukan indeks pertama. Indeks ke 1, maka hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk list 2 dimensi ini juga bisa menggunakan konsep slicing teman-teman. Jadi ketika teman-teman hendak mengambil nilai yang ada di B1, jadi B1 yang sebelah sini ya, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian teman-teman mau men-slicing 2 sampai 4, 2.24. Ya, ini mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang ditampilkan adalah berapa teman-teman? 6 dan 8. Karena yang ditampilkan B1 2.24, maka yang ditampilkan adalah 6 dan 8. Gitu. Jadi konsepnya slicing ya. Yang diambil kurang dari lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, dan kurang dari 4. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwa untuk list itu tidak bisa menggunakan
operasi aritmatika ya, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan di sini saya coba menambahkan list A ditambah B, maka akan menghasilkan nilai seperti ini teman-teman. Jadi bukan ditambahkan ya nilainya. Jadi sekali lagi bukan ditambahkan nilainya, misalkan 1 tambah 3 hasilnya 4, kemudian 3 tambah 5 hasilnya 8, 5 tambah 6 hasilnya berapa? 11 dan seterusnya. Jadi kalau operasi penambahan di sini itu malah menghasilkan nilai B itu di-append-kan ke A-nya, seperti itu teman-teman. Jadi yang awalnya elemennya adalah 13579, sedangkan B 35679, maka nilai B tersebut di-append-kan atau di-insert-kan ya ke A-nya, sehingga C sama dengan A plus B akan menghasilkan 13579 35679, bukan operasi aritmatika penjumlahan. Jadi seperti itu ya untuk kelemahan dari list. Nah, selanjutnya dengan menggunakan library NumPy untuk membuat atau mengeksekusi itu ya, array ya yang ada di Python ya. Oh, error ya. Nah, baru bisa saya buka. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penggunaan library NumPy teman-teman untuk membuat sebuah list ya, maksud saya sebuah array ya, sebuah array di bahasa Python sendiri. Misalkan di sini seperti biasa ya, untuk ketika kita bekerja dengan menggunakan library eksternal, itu kita diwajibkan untuk mengimport library-nya terlebih dahulu. Jadi di sini karena saya menggunakan NumPy, maka saya harus import terlebih dahulu NumPy-nya. Selanjutnya saya buat listnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan list atau matriks ya. Matriks 3x3. Jadi nilainya adalah 1, 2, 3, 3, 6, 9, 2, 4, 6. Kemudian dengan menggunakan library NumPy ini, saya mengkonversi dari list Python menjadi sebuah array dengan perintah numpy.array, kemudian parameternya adalah listnya, seperti itu. Ketika di-print-kan hasilnya, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi suatu array 1, 2, 3, 3, 6, 9, 2, 4, 6, seperti itu teman-teman. Itu untuk ketika kita memprint A, seperti itu. Terus saya mau melihat shape array A itu seperti apa. Jadi dengan menggunakan perintah a.shape itu bisa kita mengecek shape dari array tersebut. Ternyata array tersebut itu merupakan array dengan dimensi 3x3. Atau misalkan kalau matriks itu 3x3 ya ukurannya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya Nah, untuk mencari tipe data dari array A bisa menggunakan metode dtype ya teman-teman.
Jadi di sini tipe datanya adalah integer 32. Nah, selanjutnya ini saya buat array baru ya, katakanlah tadi kan array L ya. Jadi di sini saya buat array baru namanya array M. Maka bisa kita langsung ya. Kalau tadi kita harus mendefinisikan L-nya dulu sebagai list, tetapi dengan menggunakan numpy.array ini kita bisa langsung teman-teman. Kita bisa secara directly itu mendefinisikan array-nya di dalam parameter numpy.array-nya seperti itu. Misalkan saya di sini mendefinisikan array dengan ordo 2x2 ya. Untuk nilainya adalah 1, kemudian 2, 3 dan 4. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk data type-nya 32 ya. Untuk shape-nya adalah 2x2. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan numpy. Jadi bisa ditulis langsung dengan menggunakan numpy.array, kemudian parameternya adalah parameter atau nilai listnya, atau bisa didefinisikan terlebih dahulu listnya, baru ketika numpy.array dipanggil lagi nilai variabel listnya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk print ya tadi 1, 2, 3, 3, 6, 9, 2, 4, 6. Oke, tadi untuk menampilkan array A ya tadi ya, dengan menggunakan perintah print A. Nah, di numpy sendiri ketika kita mengakses array itu konsepnya mirip dengan list teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengakses array di elemen atau yang di dimensi ya, maksud saya dimensi pertama, maka bisa cukup menampilkan print A1. Itu menampilkan yang ada di dimensi pertama. Jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman, kita bandingkan nilainya. Jadi yang di print itu adalah yang dimensi atau dimensi ke-1 ya teman-teman. Dimensi ke-1. Kalau misal di dimensi pertama, maka bisa kita ganti A0. Maka yang ditampilkan adalah 1, 2, 3. Selanjutnya ketika kita melakukan slicing ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan perintah error ya. Print A2 unexpected. Coba. Oh, karena indentasinya ya teman-teman. Nah, indentasinya sehingga error. Sehingga kita coba ketika print A2,0 akan menghasilkan nilai 2. Jadi kita coba ya bedah ya. Nilai 2 ini dari mana? Jadi di sini dia mengakses array A dengan dimensi kedua. Jadi dimensi kedua yang ini teman-teman. Dimensi kedua. Kemudian untuk indeksnya indeks ke-0. Jadi yang diakses dimensi kedua, indeks ke-0, sehingga akan menghasilkan nilai 2. Seperti itu.
Katakanlah saya mau mencari nilai 3 ini. Maka di sini bisa kita tuliskan A dimensi ke 0, indeks ke 2. Seperti itu. Sehingga harusnya akan menampilkan nilai 3. Seperti itu, teman. Kemudian juga bisa melakukan slicing ya, teman-teman. Jadi bisa men-slicing elemen mana saja yang dibutuhkan ya. Kan di sini saya mau print A2,03. Print A2,03. Kita akan menghasilkan slicing dari dimensi kedua, kemudian mulai dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Katakanlah saya mau men-slicing dari indeks 1 sampai 3, atau saya hanya membutuhkan nilai 46 ini. Maka tinggal saya ganti yang tadinya 0 menjadi 1,3. Hasilnya 4,6. Gitu. Selanjutnya ada slicing lagi. Nah, yang terakhir ini sedikit unik ya, teman-teman. Print A, kemudian kurung siku, titik 2,2. Hasilnya akan seperti apa di sini? Jadi di sini dia akan men-slicing secara vertikal, teman-teman. Men-slicing secara vertikal. Jadi di sini yang di-slicing adalah di sini indeks kedua ya. Jadi yang di-slicing adalah indeks kedua. Maka yang dihasilkan adalah 396. Kalau misal yang di-slicing indeks ke-1, maka akan menghasilkan nilai 2, 6, dan 4. Gitu. Jadi seperti itu ya contoh untuk penggunaan array dengan menggunakan library NumPy. Kita lanjut lagi ke PowerPoint. Selanjutnya, selain dengan menggunakan NumPy, itu bisa kita gunakan salah satu library ya. Namanya adalah ctypes. Jadi di sini penjelasannya, ctypes merupakan sebuah library eksternal ya, library asing untuk Python. Nah, ctype sendiri menyediakan tipe data C yang sifatnya itu kompatibel ya, dan memungkinkan kita memanggil fungsi pada file DLL atau share library. Untuk array dapat digunakan sebagai berikut, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengimport ctype-nya, kemudian dengan menggunakan perintah ctypes, maka teman-teman harus mendefinisikan berapa n-nya. Jadi di sini misalkan saya mendefinisikan array dengan n sama dengan 5, maka ctypes PyObject dikalikan 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti akan kita coba bahas langsung di codingannya. Ini untuk implementasi ctypes pada bahasa pemrograman Python. Nah, ada latihan, teman-teman. Jadi di sini teman-teman buat sebuah array berukuran 10, kemudian setlah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10. Isilah elemen kedua dengan nilai 8, elemen keempat dengan nilai 100, dan elemen 0 dengan 50. Cetaklah elemen 2, 4, dan 8 dan 9. Kemudian tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar di array tersebut. Dan yang terakhir, buat function mencari range selisih bilangan terbesar dengan terkecil. Jadi langsung saja kita implementasikan ya. Kita implementasikan tipe data, maksud saya array dengan menggunakan ctypes. Keluar ya.
Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ketika kita menggunakan sheet types, kita harus import terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita buat kelas array-nya, kita buat fungsi konstruktornya ya teman-teman seperti biasa untuk menyimpan ADT-nya. Jadi di sini kita pakai aset ukuran lebih dari 0. Di array itu harus memiliki elemen lebih dari 0, nggak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0 malah. Kemudian kita buat self ukuran. Jadi length array-nya ya, panjang array-nya ya. Kita definisikan. Kemudian dengan menggunakan perintah sheet types PY object kali ukuran, di sini kita definisikan ya, atau kita buat ya, kita create nilai variabel array-nya atau struktur data array-nya ya maksud saya. Jadi di sini kita buat struktur data array-nya dan kita definisikan self anggota sebagai PY array type. Dan ada max dot dan min untuk menghitung nilai maksimal dan minimal. Kemudian kita buat beberapa function ya, mulai dari getLength untuk mencari panjang array-nya, kemudian getItem untuk memperoleh item atau memperoleh nilai elemennya ya, kemudian setItem untuk men-set nilai elemennya, clear untuk menghapus ya, kemudian ada getMax untuk memperoleh nilai maksimal, dan yang terakhir ada getMin. Masih ada getSelisih ya untuk mencari selisihnya. Jadi seperti biasa ya, kita buat array dengan ukuran 10. Jadi n-nya 10. Maka bisa kita buat sebagai berikut teman-teman. Jadi ARR sama dengan nama kelasnya, kemudian n-nya. Jadi ARR sama dengan nama kelas array-nya. Untuk parameternya adalah parameter n-nya, seperti itu teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita men-set. Kita men-set semua nilainya ya. Men-set semua nilainya dengan 10 seperti itu. Jadi di sini kan saya punya katakanlah array indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kemudian nilainya adalah 10 semua ya teman-teman. Nilainya 10 semua. Jadi di sini kita set nilainya sebagai 10 semua. Gitu. Kemudian kita coba cetak seluruh array-nya. Jadi di sini dengan menggunakan perintah getItem, kita coba printkan nilai elemen pada array R tersebut. Kita jalankan, maka akan menghasilkan di indeks ke-0 adalah 10, indeks ke-1 adalah 10, dan seterusnya ya teman-teman, sampai indeks ke-9 seperti itu. Ini saya komen terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya mengisi elemen kedua dengan nilai 8, elemen keempat dengan nilai 100, dan elemen ke-0 dengan 50. Maka bisa kita gunakan metode setItem. Jadi setItem apa di sini? Indeks keberapa, kemudian koma value-nya, koma nilainya. Jadi misalkan di sini katakanlah di sini saya copy dulu. Nah, misalkan saya mau mengganti
indeks ke-1 dengan 8. Jadi seperti ini. Indeks ke-3 sama dengan 100. Dan indeks ke-0 dengan 50. Sehingga ketika saya print hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Salah, maaf. Nah, 8, 10, 100. Jadi indeks ke-1 nilainya 8, indeks kedua nilainya 10, dan indeks ketiga nilainya 100. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau misal saya cetak seluruh indeksnya dengan menggunakan perulangan for i in range R ukuran, print index i adalah target item ya. Maaf. Seperti ini, teman-teman. Jadi indeks ke-0 adalah 50, indeks ke-1 adalah 8, indeks kedua adalah 10, indeks ketiga 100, dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian kita buat function getMax untuk mencari nilai terbesar di array tersebut. Nah, pada program di sini itu sudah saya buat, teman-teman, untuk getMax-nya. Jadi untuk getMax-nya dengan menggunakan perulangan for ya. For i in self anggota, if i lebih dari self max, maka self max sama dengan i. Jadi di sini dikondisikan ya, misalkan nilai indeksnya itu lebih dari max-nya, maka max-nya itu akan di-assign-kan atau i akan di-assign-kan di nilai max-nya, seperti itu, teman-teman. Jadi karena di sini mana tadi getMax ya, seharusnya dia akan memunculkan nilai 100, teman-teman. Maaf. Nah, akan menghasilkan nilai 100. Kalau getMin seharusnya akan menghasilkan nilai 8. Itu. getMax akan menghasilkan nilai 100 dan getMin akan menghasilkan nilai 8. Sedangkan untuk getSelisih ya. getSelisih jadi untuk mencari range ya, atau mencari selisihnya antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Karena bilangan terbesar kita 100 dan bilangan terkecil kita 8 ya. Bilangan terkecilnya 8, maka ketika kita panggil fungsi getSelisih, maka self max dikurangi self min. Sehingga hasilnya adalah 92 kalau kita runningkan. Nol ya di sini, teman-teman. Di sini getMax, getMin. Oh iya, karena di sini belum saya itukan ya, belum saya panggil fungsinya, sehingga getSelisih ini dia belum memperoleh nilai dari getMax sama getMin gitu. Oke, jadi itu dulu ya, teman-teman, untuk perkuliahan struktur data pada video kita hari ini. Jadi nanti teman-teman saya harapkan untuk berlatih ya untuk array ini, karena minggu depan itu kita sudah membahas mengenai konsep linked list, teman-teman. Seperti itu.
Jadi cukup sekian dari video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.